Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita bersuka cita, amin, sebab kita merayakan Tuhan kita Yesus yang bangkit. Selamat Paskah buat semuanya. Kita percaya bahwa kemenangan terbesar kita adalah Tuhan kita sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut dan Tuhan memberikan setiap kita kemenangan demi kemenangan. Mari kita mau satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kembali Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh bersama-sama merayakan Paskah, hari kemenangan buat setiap kami Tuhan. Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang sudah hidup, yang menang atas maut Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau hadir saat ini di tengah-tengah kami. Tuhan berikan kuasa-Mu, Tuhan berikan sukacita yang baru, pengharapan yang baru buat setiap kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Kami mau bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau berikan pujian penyembahan kami bagi Engkau malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiada ternilai kasih Tuhan dalam hidup kita. Segala pengorbanan Tuhan, segala darah Tuhan yang mengalir dan menebus setiap kita, membuat kita berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu
bersuka cita Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu peduli buat setiap kami Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita semangat menyanyikan pujian ini. Katakan telah kulihat bukti kasih-Mu, melihat bukti kasih-Mu Yesus. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk kesempatan sore ini kembali kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan.
dengan hati penuh syukur dan sukacita, kami boleh kembali memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, membuktikan bahwa Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, menjadi pemenang dan sanggup menjadikan kami umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan telah kami sampaikan pujian kami. Kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan, yang keluar dari hati, yang percaya dan mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu sebagai umat-umat Tuhan, kami boleh mengerti dan mengalami makna kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkanlah hati kami. Beri kami hati yang rendah, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai kepada Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali bersaudara. Shalom. Tuhan mengucapkan selamat Paskah ya. Jumat kemarin kita boleh memperingati kematian Tuhan Yesus, dan hari ini hari Minggu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian. Ya, tak mungkin Tuhan Yesus bangkit, tapi Tuhan tidak mengalami kematian. Tidak mungkin. Kebangkitan baru terjadi kalau ada kematian. Jadi sesungguhnya Paskah itu bukan hanya bicara tentang kebangkitan, tapi Paskah itu bicara tentang rangkaian, mulai dari kematian, lalu disambung dilanjutkan dengan kebangkitan. Itulah Paskah. Nah, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara, mungkin untuk kesekian kalinya sudah ya, sekian belas kali atau sekian puluh kali kita memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi malam ini kembali kita akan belajar bersama. Kita boleh semakin mengerti, memahami, dan tentunya mengalami makna kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Nah, melalui kebangkitan Kristus ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan maknanya, hal-hal yang Tuhan ingin supaya membuat kita semakin kokoh, kuat, tidak tergoyahkan di dalam Tuhan. Mari kita akan belajar bersama. Yang pertama, melalui kebangkitan Tuhan Yesus ada hal yang pertama yang kita bisa pelajari, kita bisa peroleh. Kita buka dari 1 Korintus pasal yang ke-15 di ayat yang ketiga mulai sampai dengan ayat yang keempat. Ini memang salah satu ayat yang sering dibacakan ketika umat Tuhan memperingati Paskah. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Ayat 3 mulai dari 1 Korintus 15. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ada kata sangat penting. Bukan hanya penting, tetapi sangat penting. Dari sesuatu yang sangat perlu untuk kita beri perhatian khusus. Apakah itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Paulus bukan hanya menyampaikan, tapi Paulus juga punya pengalaman pribadi dengan hal yang sangat penting ini. Apakah itu? Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jumat Agung kemarin, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Itu kita peringati. Lanjut ayat 4. Bahwa ia yang telah mati itu dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Berulang kali dikatakan sesuai dengan kitab suci. Mulai dari matinya, dikuburkan, sampai dibangkitkan. Selalu ada kata sesuai dengan kitab suci.
Artinya, saudara, yang pertama, makna yang bisa kita tarik dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah bahwa firman Tuhan itu selalu atau pasti digenapi. Yang setuju berkata amin. Selalu atau pasti digenapi. Apapun yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Satu ayat berkata, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, dibuat jadi lagu, matahari tidak akan bersinar, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan terjadi. Itu kan nyanyian yang sering kita nyanyikan, ya. Itu diambil dari firman Tuhan. Artinya bahwa semua yang difirmankan oleh Tuhan selalu digenapi. Kadang-kadang memang umat-umat Tuhan terpengaruh oleh orang-orang di luar yang tidak mengenal Tuhan, yang juga tidak mengenal firman Tuhan. Mereka mengucapkan kata-kata yang mengejek, mencemooh. Salah satu contoh kita lihat di Alkitab, ya. 2 Petrus pasal yang ketiga, di ayat yang ketiga mulai sampai dengan ayat yang keempat. 2 Petrus pasal yang ketiga, di ayat yang ketiga mulai sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, apa yang harus kita ketahui? Yang penting untuk kita tahu ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, akhir zaman, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Apa ejekannya? Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jangan ditutup dulu, mari kita lihat lompat pada ayat yang ke-9. Jadi pengejek ini berkata, katanya Tuhan Yesus mau datang pada kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Tapi kok dari dulu dikumandangkan, disampaikan tentang hal Tuhan akan segera datang, Tuhan akan segera datang pada kali yang kedua, ya. Kalau kali yang pertama sudah datang ke dunia, lahir jadi manusia, dan puncaknya mati di atas kayu salib, lalu bangkit dan kemudian naik ke surga. Itu sudah kali yang pertama. Kali yang kedua yang sedang ditunggu, dinantikan oleh orang-orang percaya. Nah, itu sudah dikumandangkan dari sekian lamanya, saudara. Puluhan bahkan ratusan tahun sudah disampaikan Tuhan akan segera datang, Tuhan akan segera datang menjemput umatnya. Tapi kok belum terjadi? Pengejek mulai mengucapkan ejekannya, cemoohannya. Mana buktinya? Berarti Tuhan itu ingkar janji. Tuhan tidak menggenapi firman-Nya. Pengejek itu berkata begitu, saudara. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Lompat ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Dijawab, saudara, jadi itu dulu, ya. Dijawab bahwa ternyata sekalipun ada orang yang menganggap, oh Tuhan lalai, Tuhan lupa, tidak menggenapi atau tidak menepati firman dan janjinya. Ada orang yang menganggap begitu. Tapi Alkitab dengan tegas berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Lanjut. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Rupanya kedatangan Tuhan pada kali yang kedua belum terjadi, karena ada sesuatu yang sedang Tuhan rindukan. Apa? Dikatakan Tuhan itu sabar terhadap kamu. Kamu itu ialah manusia-manusia itu, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kamu itu bicara tentang manusia-manusia yang ada di dunia ini. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang, ada kata semua, semua ini kerinduan Tuhan, semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau secara kalimat atau bahasa yang mudah, sebenarnya kalau Tuhan mau datang beberapa belas atau beberapa puluh tahun yang silam, bisa loh.
Tetapi kalau andai kata Tuhan segera datang di waktu-waktu yang lalu, akan banyak orang yang binasa. Tuhan masih membuka pintu kesempatan untuk orang dengar firman, untuk orang terima firman, untuk orang bertobat. Karena hanya firman Tuhan yang bisa membuat orang itu sadar dan bertobat. Jadi itulah sebabnya sampai hari ini ditunda, sepertinya begitu ya. Bahkan dianggap lalai, tidak menepati firman, tidak menepati janji. Tapi Alkitab dengan tegas berkata Tuhan tidak lalai. Memang sepertinya kayak lalai, tapi tidak lalai. Karena Tuhan ingin supaya semua, semakin banyak pintu kesempatan dibuka, semakin lama harapan Tuhan supaya kalau bisa semua orang, kalau bisa semua orang berbalik dan bertobat. Tidak ada yang binasa. Ya, oke. Nah, ini sebuah contoh bahwa kadang-kadang umat Tuhan juga terpengaruh dengan pikiran-pikiran seperti itu. Iya ya, Tuhan berjanji katanya menjawab doa saya. Tapi sampai hari ini saya sudah berdoa sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun. Kok doa saya nggak dijawab? Buru-buru dijawab, didengar aja tidak. Mana janji Tuhan? Tuhan bilang akan mencukupi segala kebutuhan saya. Tapi sampai hari ini kok belum? Saya masih hidup di dalam, maaf, kekurangan. Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Rupanya yang kita minta kepada Tuhan itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Nah, keinginan sama kebutuhan itu beda, saudara. Kebutuhan itu sesuatu yang memang sangat kita perlukan dalam menjalani hidup ini. Tapi keinginan itu banyak, saudara. Makanya lagu Doraemon muncul. Aku ini begini, aku ingin begitu. Nah itu saudara. Manusia itu memang inginnya banyak, betul kan? Wah banyak saudara. Lihat ada orang pakai baju baru, aduh aku kepinginnya punya baju baru kayak orang itu. Lihat orang punya tas baru, aduh aku kepinginnya punya tas baru kayak, padahal punya tas loh. Lihat orang pakai sepatu baru, aduh aku kepingin. Ya, lihat apalagi yang aku kepingin. Tapi jangan sampai ya, lihat ada istri orang lain, aku juga kepingin punya istri yang baru. Nah itu cilaka. Ya nggak boleh. Nah itu keinginan manusia tuh banyak. Dan kalau mau jujur, keinginan itu selalu tidak pernah habis. Iya, keinginan itu tidak pernah habis. Ya, lihat ini kepingin begini, kepingin begini. Ya sebenarnya ingin itu tidak salah, boleh-boleh. Tetapi ketika kita punya keinginan lalu tidak terpenuhi, apakah kita bisa tetap tidak kecewa? Itu yang penting. Nah kalau kita jadi kecewa lalu kita mulai berkata, Tuhan, kok engkau tidak mendengar dan menjawab kebutuhanku? Nah itu yang jadi salah. Ya, akhirnya kita menganggap bahwa Tuhan tidak menggenapi firman Tuhan. Padahal Alkitab berkata Tuhan selalu menggenapi firman. Bahkan ada satu ayat, Wahyu 17 ayat 17. Mari kita lihat ya. Wahyu pasal 17 ayat 17. Ini sebuah ayat yang menegaskan. Wahyu 17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata. Saya tidak mengupas bagian pertama ya. Dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, perhatikan kalimat yang berikut, sampai segala firman Allah telah digenapi. Yang saya ambil ini kalimat yang terakhir. Karena kalau mau lihat yang kalimat awal itu berarti mesti lihat ayat-ayat di atasnya. Kita nggak baca tentang itu. Tapi dikatakan sampai segala firman Allah telah digenapi. Ada kata segala. Segala itu berarti bukan hanya satu firman, dua firman, tiga firman. Oh tidak. Segala itu berarti semua firman Allah telah digenapi. Artinya Tuhan hendak menegaskan setiap apa yang diucapkan oleh Tuhan itulah firman Tuhan. Pasti selalu digenapi. Bahkan kekuatan firman Tuhan itu melebihi dari kekuatan bumi dan langit yang kita ada di hidup ini jauh ya. Lebih daripada itu. Ya, jadi ini pembelajaran yang pertama, makna yang kita dapat melalui peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama bahwa firman Tuhan selalu digenapi. Mati sesuai firman Tuhan, bangkit pun juga sesuai
firman Tuhan. Yang kedua sekarang, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, makna apakah yang bisa kita peroleh? Yang kedua, kita buka Matius 28 ayat 1 sampai 6. Matius pada pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Perikop berjudul Kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke atas, datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia, Tuhan Yesus, tidak ada di sini, tidak ada di dalam kubur ini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, Bapak Saudara, cerita ini menunjukkan bahwa waktu saat Tuhan Yesus itu mati, imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu dengan sengaja menempatkan pengawal untuk menjaga kuburnya Tuhan Yesus. Karena mereka itu ingat perkataan Tuhan bahwa Tuhan setelah mati akan bangkit. Mereka itu ingat. Nah, karena itu ketika mereka ingat itu, mereka berusaha mencegah supaya Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Andai kata bangkit, ada yang menghalangi. Yang pertama, yang menghalangi itu batu. Kubur zaman dulu nggak seperti sekarang. Kalau kuburan sekarang dimasukkan ke dalam tanah alias dipendem. Zaman dulu enggak. Zaman waktu Alkitab ini kuburan itu modelnya seperti kayak gua. Saudara ingat toh kisahnya Lazarus, saudaranya Maria dan Marta. Waktu Lazarus itu mati, dimasukkan ke dalam sebuah gua, lalu mulut gua atau pintu lubang gua itu ditutup dengan batu. Tuhan Yesus datang terlambat. Ya, Maria Marta berkata, "Duh Tuhan, kenapa engkau datang terlambat? Seandainya engkau datang lebih awal, lebih cepat, saudaraku tidak akan mati." Pikiran Maria dan Marta, Tuhan Yesus terlambat. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya dan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongannya itu selalu tepat waktu. Di mata manusia kelihatannya terlambat, tapi pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Bahkan pengkhotbah berkata, Allah membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Wow, kalau waktu itu cuma sekedar Tuhan Yesus menyembuhkan Lazarus, ya itu memang mujizat. Tapi tidak membuat banyak orang jadi percaya. Tapi dengan peristiwa Lazarus yang sudah mati 4 hari, bagi orang Yahudi pada masa itu, orang yang sudah mati sampai 4 hari, itu antara tubuh dengan jiwa, rohnya itu sudah benar-benar terpisah. Benar-benar terpisah. Jadi tidak mungkin bisa hidup lagi, tidak mungkin bagi orang Yahudi. Jadi kalau sampai hidup, itu memang sesuatu yang sangat luar biasa bagi orang Yahudi. Karena itulah Tuhan memang sengaja, kalau Bapak baca perikop, Tuhan dengan sengaja menunda untuk datang kepada Lazarus yang waktu itu diberikan pada Lazarus sakit berat. Tapi Tuhan sengaja menunda. Tuhan bilang sama para murid supaya kamu belajar percaya. Dan memang ternyata benar, sampai 4 hari Lazarus sudah mati baru Tuhan Yesus datang. Terlambat sepertinya, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan bilang, gulingkan batu. Batu penutup kubur digulingkan. Lazarus keluarlah. Wah, tiba-tiba Lazarus yang sudah mati 4 hari, bagi orang Yahudi tidak mungkin bisa bangkit lagi karena tubuh, jiwa, dan rohnya sudah terpisah. Bisa hidup lagi, dan dia keluar dengan piung. Nah, karena waktu itu ya, itu kalau saudara baca kan gitu ya, Lazarus itu dibungkus dengan kain ya. Jadi mayatnya itu jenazahnya dibungkus dengan kain. Ya, karena itu kalau saudara baca dengan seksama begitu. Lazarus yang kuat tiung itu saudara ya, Tuhan bilang buka ikatannya loh. Karena orang yang diikat itu tidak bisa buka ikatannya sendiri, tidak bisa. Ya, jadi Tuhan bilang setelah orang banyak kaget loh,
jadi kayak ini, nah itu dibuat jadi film, pocong itu. Ya kan? Tapi ini bukan pocong, Tuhan buat mujizat. Itu Lazarus keluar masih terikat. Tuhan bilang buka ikatannya. Wah, mereka semua kaget. Banyak orang percaya karena Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Kubur zaman dulu itu seperti itu. Nah, Tuhan Yesus dikubur dalam kondisi seperti itu. Bukan hanya ditutup batu yang besar itu disegel, dimeterai. Berarti benar-benar ya ini sudah halangan, batu besar disegel. Ditambah lagi ada pengawal yang berjaga. Itu bukan pengawal biasa, tapi pengawal dari serdadu atau tentara Romawi. Sudah tahu serdadu atau tentara Romawi itu punya kekuatan, ketelitian, kehebatan, dan macam-macam yang luar biasa. Itulah sebabnya mengapa Romawi bisa menaklukkan banyak daerah jajahan, termasuk Israel. Karena apa? Mereka punya kekuatan perang yang luar biasa. Jadi kalau serdadu Romawi itu luar biasa. Sudah lihat tentara Indonesia saja sudah kagum. Ya saya waktu dengar cerita ada salah satu jemaat kita yang sekarang sekolah tentara. Ya, salah satu jemaat dulu di sekolah minggu. Sekarang saya ketemu barusan dia liburan ya pulang, kaget badanmu gede ini sebenarnya. Dulu cilik waktu saya kenal itu masih di sekolah minggu kecil ya. Sekarang sudah masuk sekolah tentara badannya gede Iya Pak, latihan terus. Jadi nek latihan itu jalan, lari, itu sekian puluh kilo. Kita kalau jalan baru sekian ratus meter tengkleng kali. Keselak kali mau pedot rasanya. Nah, itu baru sekian ratus meter atau sekian kilo. Ini jalannya, larinya itu sampai sekian puluh kilo. Habis itu masih lakukan apa-apa. Itu tentara Indonesia. Nah, tentara Romawi ini lipat-lipat lebih. Dan miskin Indonesia ya, tapi lebih daripada Indonesia. Wah, luar biasa. Tetapi waktu melihat peristiwa yang luar biasa, gempa bumi, malaikat itu turun, batu terguling, tentara yang hebat dan luar biasa bisa menaklukkan banyak bangsa, itu belum. Sampai dikatakan seperti mayat, saking kagetnya, bingungnya, ya wis pokok campur aduk karena melihat peristiwa kayak gitu mereka wajahnya pucat seperti mayat, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal ini tentara-tentara Romawi yang hebat-hebat. Ternyata batu yang besar, batu yang dimeterai, pengawal yang berjaga-jaga tidak bisa menghalangi kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak dikalahkan oleh batu yang dimeterai, oleh pengawal yang berjaga. Bahkan kebangkitan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak dikalahkan oleh kematian. Tidak dikalahkan oleh kematian. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 mulai dari sebenarnya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54 mulai. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Sekali lagi, genaplah firman Tuhan. Firman Tuhan digenapi. Apa yang digenapi dalam firman Tuhan? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Tuhan. Jadi Bapak Saudara, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak dikalahkan oleh kematian. Kematian terjadi karena dosa. Cuma kemarin kita belajar upah dosa itu maut, kematian, kebinasaan. Itu upah atau hasil dosa. Tuhan Yesus yang mati karena menanggung dosa manusia, ya. Tuhan Yesus yang mati karena menanggung dosa manusia, ya. Kematian akibat dosa, tapi bukan dosanya Tuhan Yesus sendiri, bukan, karena menanggung dosa manusia. Kematian Tuhan Yesus akibat menanggung dosa, ya. Ternyata bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus, dibuktikan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa dosa telah dikalahkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Maka yang kedua, makna kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas dosa dan maut.
Sekali lagi, kemenangan atas dosa dan maut. Oh, mungkin ada yang cari ayat nggak ketemu ya. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56 ya. Mungkin bisa atau Ibu Mary cari apa ya? 1 Korintus 15 ya, ayat 54 sampai 56. Itu ayat yang terakhir saya sebutkan ya. Oke, semoga bisa menangkap dengan baik. Nah, jadi kematian akibat dosa melalui kebangkitan Tuhan Yesus, maka kuasa dosa itu sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan, karena Tuhan Yesus itu bangkit. Ini makna yang kedua. Orang yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus berarti percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus buat dirinya, buat hidupnya. Maka orang percaya itu tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tidak lagi hidup di bawah kuasa maut, tidak lagi hidup di bawah kuasa iblis. Enggak, Tuhan sudah membebaskan kita. Ya, seperti dari pujian berkata, ku yakin. Nah, jadi kalau nyanyi itu jangan cuma gerak-gerak, memang lagunya enak, mungkin membuat kita seperti kayak agak sedikit bergerak, tapi resapi kata-katanya. Kita yakin akan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menang, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Ya, jadi yang kedua, makna kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan kemenangan atas dosa dan maut. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak lagi dikuasai oleh maut, tidak lagi dikuasai oleh iblis. Yang ketiga, makna kebangkitan Tuhan Yesus yang ketiga adalah, kita buka dari 1 Korintus 15 di ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 di ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata, ada kata andai kata ini pemisalan ya, bukan sungguh-sungguh terjadi, tapi sebuah pemisalan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Dan itu dulu, nanti kita lanjut ayat yang berikutnya, lompat ya. Tetap 1 Korintus 15. Sudah, kalau baca hati-hati ya, jangan sampai bacaan andai katanya terlewatkan. Tetapi Kristus tidak dibangkitkan, wah cilaka, keliru ya. Itu kalimatnya beda jauh artinya. Ini ada kata andai kata. Jadi Rasul Paulus memakai pemisalan. Misal, seandainya, nah, kayak gitu. Kalau seandainya Kristus itu tidak bangkit, maka pemberitaan Rasul Paulus memberitakan Injil, iman percaya umat Tuhan, semuanya itu tidak ada gunanya, sia-sia. Karena apa? Yang diberitakan Kristus yang mati dan tidak bangkit. Yang dipercaya adalah Kristus yang mati dan tidak bangkit, sia-sia, tidak ada gunanya. Tetapi karena Kristus bangkit, maka pemberitaan Injil, iman percaya orang yang menjadi pengikut Tuhan itu tidak sia-sia. Lanjut ayat 58. Langsung lompat ya, tetap 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ternyata bukan cuma iman percaya kita tidak sia-sia, jeripaya kita di dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Yang ketiga, makna kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati adalah yang ketiga, iman percaya kita dan jerilalah kita dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya percaya kepada Tuhan yang hidup dan bangkit itu nggak sia-sia. Kita melakukan sesuatu buat Tuhan, memuliakan Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, itu pun juga tidak sia-sia. Memang kadang-kadang ketika kita melihat satu peristiwa, kita bisa berkata, loh Tuhan kok seperti itu ya. Salah satu contohnya pemazmur. Dalam Mazmur pasal 73, kita lihat sebentar, ini contoh. Mazmur 73 ayat yang ke-13 mulai. Mazmur 73 ayat yang ke-13 mulai. Demikian firman Tuhan. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih
dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Pemazmur berkata, aku ini belajar hidup benar, belajar hidup sesuai firman Tuhan, sampai dikatakan menjaga hati tetap bersih, membasuh tangan sebagai tanda tidak bersalah, maksudnya menjaga perbuatannya, hatinya dijaga, perbuatannya dijaga, ya. Namun kok ngalami banyak hal yang gak enak. Sementara kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat di atasnya, orang fasik, loh kok enak, makmur, sukses. Sampai ada satu ayat bilang sehat dan gemuk badan mereka. Loh, maaf ya, yang badannya sehat dan gemuk saya nggak bilang fasik. Ya ini cuma contoh di Alkitab. Kalau sudah baca ayat di atasnya nanti muncul itu ayatnya ya. Sehat dan gemuk badan mereka. Ya, nah sehat, gemuk, tambah kaya, tapi hidupnya tidak karuan. Tapi kok tambah sukses. Nah ini muncul dalam hati dan pikiran pemazmur. Kalau itu sia-sia ya. Aku belajar hidup benar, belajar hidup suci, jaga hidup, jaga hati. Tapi kok hidupku seperti ini? Sementara itu si A yang orang fasik itu hidupnya tidak karu-karuan, hati tidak karu-karuan, perbuatan tidak karu-karuan, sampai dikatakan berkalungkan kecongkakan, semakin sombong dan sebagainya. Karena aku biarpun begini aku sukses, aku tambah sogi, aku tambah makmur. Pemazmur mikir, lah kok gini ya? Percuma aku menjaga hidup sesuai firman Tuhan. Sempat dia cemburu, sempat dia merasa sia-sia percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Sampai akhirnya Tuhan membukakan mata pemazmur dan melihat bahwa kesudahan orang fasik yang seperti itu, yang kelihatannya makmur, sukses, itu hanya sesaat. Akan tiba waktunya, tiba-tiba binasa dan tidak bisa dipulihkan. Baru pemazmur sadar, oh ternyata kesuksesan mereka itu kesuksesan yang sementara, kesuksesan yang semu. Tapi akan ada waktunya, mereka yang kelihatannya sukses karena fasik ini, tapi kelihatan sukses, akan ada waktunya tiba-tiba nggak bisa dipulihkan. Baru pemazmur sadar, iya, kalau gitu aku nggak perlu cemburu kepada orang-orang fasik. Karena orang yang hidup dalam kebenaran itu diibaratkan seperti lakon. Lakon itu menangi keri, saudara ingat ya. Lakon itu menangi keri. Nek sing menang bisian itu, musuh. Saya nggak pakai kalimat tadi, saya nggak enak. Bah titik-titik sudah tahu ya. Tapi di Alkitab ada loh, itu ada kata itu. Kalau saudara cari bah titik-titik itu ya, saudara cari kata-katanya di Alkitab ada itu. BAJIN, nah itu sudah ya. Itu kan musuhnya lakon. Itu kalau di awal di sebuah cerita itu mesti menang bisian. Ya. Kalau film lakonnya menang bisian, nggak kayu karena nggak jadi sebuah cerita, nggak menarik. Lakon menang bisian, ya sudah filmnya. Film jadi indah. Kalau lakon itu di awal, dikebukin. Kalah, hampir mati. Si musuhnya lakon, berjaya. Tapi nanti menjelang endingnya kadang dia jadi terbalik. Baru film itu jadi menarik. Betul apa betul? Tuhan mau membuat kisah hidup kita itu menarik. Nah karena itu udah dibuatlah lakon itu sepertinya belum menang. Tapi percayalah bahwa kemenangan itu adalah milik bagian kita. Akhirnya, ujungnya, endingnya itu pasti pemenang. Oke, ya, nah kita kembali. Jadi saudaraku, yang ketiga ini, iman dan jerih lelah kita dalam bersuara dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Jangan pernah iri dengan orang-orang yang kelihatannya fasik tapi hidupnya makmur. Itu cuma sesaat. Ya, kita berkata apa yang kamu tabur pasti akan kamu tuai. Siapa yang menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan. Galatia berkata begitu. Tapi siapa yang menabur dalam roh, dalam kebenaran, dia akan menuai hidup yang kekal. Mana yang kita pilih? Taburan mana yang kita pilih? Kalau menuai yang baik, yang benar, yang indah, tentu kita menabur yang baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Ya, yang keempat sekarang yang terakhir. Jadi yang pertama, makna kebangkitan Kristus, firman Tuhan selalu dan setiap atau segala firman Tuhan pasti digenapi. Yang kedua,
Kebangkitan Kristus menunjukkan, membuktikan kemenangan Tuhan atas dosa dan maut, sehingga kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hidupnya tidak lagi di bawah kuasa dosa, tidak lagi di bawah kuasa maut, tidak lagi di bawah kuasa iblis, karena Tuhan yang bangkit sudah menang dan mengalahkan itu semua. Yang ketiga, iman dan jerih lelah kita di dalam Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Yang keempat, sekarang yang terakhir, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Kita buka ya, 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi kita itu dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Dilahirkan, dibawa kepada kehidupan yang seperti apa? Perhatikan kalimat yang berikut. Saya ulang ya. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bukan cuma hidup yang memiliki pengharapan, tapi yang penuh, full. Penuh itu berarti full, penuh dengan pengharapan. Bagi umat-umat Tuhan tidak boleh, Tuhan tidak mengharapkan umat Tuhan itu putus asa. Aduh, bisa aku putus asa Tuhan, aku kehilangan harapan Tuhan, tidak boleh. Karena hidup umat Tuhan yang sungguh percaya kepada Tuhan dikatakan adalah hidup yang penuh pengharapan. Yang keempat, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, makna yang keempat, Bapak, Ibu, saudara saya akan dibawa kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Sesulit apapun, seberat apapun yang kita jalani, tantangan masalah, tetap hidup umat Tuhan itu penuh pengharapan. Sebuah contoh dalam Alkitab, kekecewaan bisa diubahkan oleh Tuhan. Ingat 2 murid yang kecewa karena mereka berharap, bukan cuma 2 murid tapi para murid yang lainnya, mereka berharap Tuhan yang adalah guru mereka itu bisa menjadi pemimpin yang membebaskan mereka dari penjajahan atau perbudakan bangsa Romawi. Tapi ternyata Tuhan Yesus mati. Mereka kecewa. Lalu mereka pulang ke kampung halaman. Di tengah perjalanan, dengan kekecewaan itu, Tuhan Yesus yang bangkit ini menghampiri mereka. Tapi mata mereka tertutup. Tertutup oleh apa? Oleh kekecewaan. Orang yang hati pikirannya dipenuhi dengan kekecewaan, tidak bisa menyadari kalau Tuhan ada dalam hidupnya. Tuhan hadir disangka hantu. Hantu yang hadir disangka Tuhan. Dan bukan kebetulan hantu dan Tuhan itu tinggal di balik. Kalau saudara baca atau sebut berulang-ulang hantu, 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 saudara sangka saya ngomong apa ya? Loh iya kan? Karena diulang-ulang hantu sama Tuhan kan tinggal di balik-balik aja. Nah sering orang percaya terkecoh, hantu yang datang disangka Tuhan, Tuhan yang datang disangka hantu. Nah murid-murid kan juga pernah begitu, waktu ada angin badai yang luar biasa, kapal mereka sudah dihantam angin badai, ya Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Murid-murid berkata, itu hantu lagi. Tapi kadang-kadang ada yang terbalik, hantu yang datang dibilang, oh ini pertolongan Tuhan, pada hantu yang nolong. Iblis itu bisa nolong nggak? Bisa. Tapi ingat, iblis kalau nolong, hantu itu kontrolnya iblis ya, bolongi. Iblis atau hantu kalau nolong itu selalu menuntut balas, selalu. Percobaan terhadap Tuhan Yesus, iblis bilang kepada Tuhan Yesus, semua kemuliaan dunia, kalau kamu menyembah aku, semua kemuliaan dunia yang kamu bisa lihat ini, ku berikan kepadamu. Wah, saya kalau baca itu saya bilang kurang ajar ini iblis ya. Tuhan Yesus itu anak Allah yang memiliki langit, bumi dan seluruh isinya, bisa diputar balik. Iblis ngomong, ini punyaku. Kalau kamu menyembah aku, ini ku berikan. Jadi berarti iblis itu bisa memberikan sesuatu. Ya, nah buktinya banyak orang datang ke gunung ini. Ya, kalau mau dekat nggak usah jauh-jauh, Gunung Sari dekat rumah saya. Itu gunung sih. Ya, rumahnya Pak Judi, ya, Gunung Sari. Oh, katanya bisa memberi sesuatu sih. Ya kan? Dan memang betul. Mereka datang ke gunung-gunung itu tiba-tiba yang tadinya nggak punya, kok bisa jadi kaya mendadak ya. Yang tadinya nggak sukses, nggak bersih, kok bisa? Iblis bisa memberi, bisa. Tapi ingat kalau iblis memberi itu selalu menuntut balas. Itu ingat.
Beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberi, Tuhan memang datang untuk memberikan hidup, dan hidup penuh dengan kelimpahan. Bukan hanya bicara tentang kekayaan, tapi kelimpahan ini maksudnya tidak kekurangan. Itu yang penting dalam segala hal. Bukan hanya soal materi. Kalau hanya hidup ini mengandalkan materi, Rasul Paulus berkata, jika orang hanya menaruh pengharapan dalam hidup untuk perkara di dunia ini saja, ia adalah orang yang paling malang. Itu 1 Korintus 15 kalau nggak salah ayat 19 berkata seperti itu. Jadi kalau umat Tuhan menaruh pengharapan hanya maaf soal jen, duit, tajin, ya betul ya tajin. Saya nggak tahu juga, nggak paham. Mimi mungkin lebih bang tajin ya Mimi ya. Tajin, uang harga dapat uang besar, ya. Nah kalau hidup di dunia cuma hanya soal itu, Tuhan bilang paling malang. Tidak perlu datang sama Tuhan Yesus kalau cuma soal itu. Datang di gunung-gunung, ya. Sampai terakhir gunung Gangsir, itu bisa memberikan kekayaan, bisa, tapi ya rugi, ya. Karena apa? Cuma dapat kekayaan, tapi nyawanya binasa. Tuhan bilang, apa gunanya kamu memiliki kekayaan seluruh dunia ini, tapi nyawamu binasa. Hidup, nyawa kita, keselamatan kita jauh lebih berharga daripada apapun yang ada di dunia ini. Oke, kita kembali dulu. Jadi kekecewaan bisa diubah menjadi gairah semangat. Ini dialami oleh 2 murid yang kecewa itu. Karena mereka berjumpa Tuhan Yesus, mereka masih kecewa, mereka tidak mengenali. Tapi ketika mereka sampai di rumah, Tuhan Yesus memecahkan roti, terbukalah mata mereka. Wow, ternyata Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus lenyap dari pandangan mereka, tidak ada lagi. Mereka baru sampai, langsung balik. Pada perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus dengan berjalan kaki itu cukup lama, cukup jauh. Kalau naik mobil ya enak, so mau gitu ya. Tapi kalau jalan kaki lumayan, sekian kilo. Tapi begitu baru sampai, karena hati mereka berkobar-kobar bertemu dengan pribadi Tuhan yang bangkit, langsung balik. Jadi kalau sudah berkobar-kobar, tubuhnya capek, badannya kesel, bisa langsung balik. Nah ini contohnya apa? Hari ini beberapa ini kita ini cuape ya. Karena kemarin itu seharian ya. Itu kemarin itu juga ada jemaat kita yang meninggal ya. Jadi nyambung Jumat, Sabtu, Minggu ini beberapa teman-teman seiman nyambung. Ya tapi puji Tuhan, sore ini bisa tetap hadir karena hati kita berkobar-kobar ya. Badan boleh capek ya, kaki rasanya mungkin sudah untuk sengklek ya. Tapi hati berkobar-kobar karena punya Tuhan yang hidup dan baik. Kekecewaan diubah menjadi gairah semangat, ketakutan diubah menjadi sukacita, ya. Itu ayatannya kalau Bapak Ibu membaca nanti baca di rumah saja ya. Kekecewaan diubah jadi semangat, itu Lukas 24 ayat 13 sampai 33. Lukas 24 ayat 13 sampai 33 nanti baca di rumah sendiri. Lalu kemudian ketakutan diubah jadi sukacita dan sejahtera, itu Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Murid-murid Tuhan ketika Tuhan mati, mereka itu ketakutan karena mereka bayangkan ini nanti apa yang akan dilakukan oleh imam kepala, ahli-ahli Taurat. Ini apa? Guru kita sudah mati karena mereka, disalibkan karena mereka. Nah bagaimana nasib kita? Mereka kumpul dengan ketakutan, pintu-pintu dikunci semua. Di tengah ketakutan Tuhan hadir. Tuhan yang bangkit tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Tuhan bisa hadir, ya, tiba-tiba pintu terkunci, tidak ada pintu terbuka, Tuhan bisa muncul. Karena sudah mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Wah, kaget kalau Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu. Wow, terimalah Roh Kudus dan seterusnya. Ketakutan diubah menjadi sukacita, damai sejahtera karena Tuhan yang bangkit. Dan kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 6. Nanti baca sendiri di rumah. Yohanes 21 ayat 1 sampai 6. Itu para murid yang waktu itu bersama dengan Petrus. Petrus yang memelopori. Jadi Petrus ini memang orang yang menggerakkan, gitu ya. Orang yang mampu menggerakkan, memotivasi atau menggerakkan atau memelopori sesuatu. Petrus ngomong, aku akan pergi menangkap ikan. Murid-murid yang lain langsung ngomong, kami ikut denganmu. Nah, ya. Jadi Petrus ini tipe orang yang menggerakkan, orang yang bisa menjadi pemimpin, memelopori, mengawali. Semua sama-sama rame-rame ya cari untuk mau menangkap ikan. Mereka pergi ke danau. Semalaman mereka menebarkan jalan, tapi Alkitab mencatat tidak mendapatkan hasil sama sekali. Sekali lagi,
mereka ini bukan orang yang tidak ngerti tentang pekerjaan nelayan. Karena mereka ini seorang nelayan. Kalau saya tidak ngerti. Jadi kalau saya diajak mancing, beberapa waktu yang lalu saya sempat mancing, tapi saya tidak ikut mancing, saya cuma nonton. Kenapa? Saya tidak bisa mancing. Saya tidak ngerti kalau mancing. Ya memang kalau megang pancingnya bisa, anak kecil juga bisa. Tapi saya tidak ngerti, jadi saya bilang, bisa aku nonton aja. Ya aku nonton, nanti kalau sudah dapat, giliran mau dimakan, saya baru turun. Tapi kalau mancing sudah saya nggak turun, saya penonton aja. Ya. Nah ini para nelayan tuh nggak seperti itu, mereka ahlinya, mereka tahu persis. Ya, saudara saya yang ngerti tentang teknik memancing, semua tahu. Oh, ini kalau ini begini, kira-kira tempat yang ada ikannya begini, tahu so. Kalau sudah dapat ikannya gede, cara narik pancingnya itu seperti apa, tahu. Ya, karena mereka memang sudah ngerti. Nah ini para murid Tuhan yang adalah nelayan ini sangat paham betul, karena itu pekerjaan mereka sebelum mengikut Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus mati, mereka kembali menjadi nelayan, ya itu memang pekerjaan profesi mereka yang semula sebelum ketemu Tuhan Yesus. Tapi Alkitab mencatat waktu itu mereka gagal. Tidak dapat tangkapan, kosong, nihil. Mungkin dalam hidup ini kadang-kadang kita juga alami hal seperti itu. Aduh, kok sepertinya gagal ya. Bukan cuma gagal, Gatot kan? Tahu Gatot ya? Bukan Gatot kaca ya. Gatot gagal total. Maksudnya begitu, itu singkatan. Gagal total, semalam-malaman, seminggu-mingguan. Ya, sampai katanya das jadi sikit jadi das. Sudah tahu ya? Itu akrobat ya. Kalau das jadi sikit jadi das. Pak Judi tahu artinya sikil? Nah, nggak tahu. Itu saya kasih tahu Pak. Sikil itu kaki, das itu kepala. Das jadi sikil, kepala jadi kaki jadi kepala. Ya, dibanting tulangnya sampai remuk kabeh. Katanya. Tapi tidak hasil. Kalau Tuhan, ya dikatakan jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya, sia-sia kamu bangun pagi-pagi duduk-duduk sampai jauh malam. Karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayo kita tidur sama saya. Ya kan? Itu nanti yang mengartikan langsung begitu ya. Artinya begini. Kalau Tuhan memberikan berkat kepada kita, itu semata-mata bukan karena usaha kita belaka. Memang kita sebagai rekan sekerja Tuhan juga harus melakukan bagian kita, bekerja, ora et labora, bekerja tapi juga berdoa tapi juga bekerja. Ada waktu berdoa, ada waktu bekerja. Tetapi jangan sampai mengandalkan kepandaian kita. Nggak bisa. Kalau mengandalkan kepandaian mungkin bisa dapat sesuatu, tetapi itu bukan karena berkat dari Tuhan. Tapi kalau berkat dari Tuhan itu indah. Ya, oke, nah kita kembali dulu. Gagal total, tapi ketika Tuhan yang bangkit bertemu dengan mereka, Tuhan cuma ngomong begini, adakah lauk pauk? Mereka bilang tidak ada. Kami tidak nangkep apa-apa, kosong. Tuhan bilang tebarkan jalan di sebelah kanan perahu. Dan ketika mereka taat, wow, luar biasa. Menurut akal pikiran manusia, kalau malam gagal, itu pagi saat matahari sudah naik, itu pasti nggak bisa nangkep. Dan malam aja nggak dapet kok. Karena ikan itu berada di, ini kayak orang ngerti ya. Saya bukan ngerti, saya cuma dapat informasi. Ikan itu adanya di permukaan, itu saat permukaan air itu dingin, sejuk, tidak panas. Kalau permukaan air itu panas, matahari sudah muncul, permukaan air itu panas, ikan itu tidak ada di atas permukaan. Betul apa enggak? Tidak tahu. Ya wis lewat saya dapat infonya kayak begitu saya punya. Jadi kalau air itu panas, ikannya masih sembunyi di bawah, di dasar. Nanti kalau air permukaannya sudah dingin, baru mereka naik lagi, gitu ya. Nah ini kalau secara akal pikiran manusia, malam aja gagal, semalam-malaman, nah ini sudah menjelang matahari mau naik, ya sudah pasti tidak akan ada hasil. Tapi karena murid Tuhan taat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang kirim berkat, ikan yang mestinya ada di dasar air itu bisa naik. Waktu murid Tuhan lemparkan, tebarkan jalannya, nangkep ikan sampai jalannya nggak bisa ditarik. Kegagalan total diubah jadi keberhasilan yang luar biasa. Karena apa? Mereka bertemu dengan pribadi Tuhan yang bangkit dari kematian. Jadi karena itu Bapak Saudara, milikilah hidup yang penuh dengan pengharapan. Kristus yang bangkit memberikan makna kepada kita bahwa kita umat-umat Tuhan akan dibawa kepada sebuah hidup dan hidup yang penuh dengan pengharapan. Ayat penutup 1 Korintus 15 ayat 57. Silakan pemusik kembali maju depan. Masuk ya pemusik.
1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Kita akan baca bersama ayat ini. 1 Korintus 15 di ayat yang ke-57. Semua sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju berkata amin. Syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan bukan oleh karena kita yang hebat, tapi kemenangan oleh karena Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Kita akan datang pada Tuhan, silakan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya terima sebagian Sungguh Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat beruntung. Sebab kita menyembah Tuhan yang memang pernah mati. Tapi mati bukan karena dosa sendiri, mati karena menanggung dosa manusia. Tidak hanya berhenti sampai mati, hari yang ketiga bangkit dari kematian dengan berbagai macam makna yang kita sudah belajar bersama pada hari ini. Itulah Tuhan yang kita sembah. Mari perteguh, kuatkan iman percaya kita. Dia Allah pemenang, Dia sanggup memberikan kemenangan buat setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada-Nya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadi aku terindah. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Tuhan
kami diberkati, keluarga rumah tangga kami diberkati, usaha pekerjaan diberkati, di sekolah diberkati, kesehatan kami diberkati. Bahkan Tuhan sediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dengan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, bila dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami juga akan menerima berkat Paskah, bingkisan Paskah, ada ayat firman Tuhan. Bila ayat firman Tuhan yang kami terima sungguh boleh menjadi rema, menasihati, menguatkan, menghibur, atau mungkin menegur, tetapi itu semua adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga akan dilanjutkan dengan makan malam bersama. Tuhan kuduskan, sucikan makanan minuman, jadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami. Dengan tubuh yang sehat kami boleh memuliakan Tuhan. Berkati pula orang janda, anak yatim, piatu, orang-orang dalam kekurangan, seperti Tuhan sudah memberkati kami. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Selamat Paskah Tuhan berkati kita sekalian. Silakan duduk kembali lebih dahulu. Nanti Bapak Saudara kita akan menikmati makan malam.